Siapa yang sudah diet dan tidak makan lemak, tapi kadar kolesterol dan trigliseridanya tidak turun-turun? Kenapa ya? Selain makanan, apakah ada penyebab lain yang mempengaruhi kenaikan kolesterol dan trigliserida? Baik dok, kalau untuk trigliserid sama atau mungkin ada pembedanya dok untuk kesulitan menurunkannya? Kesulitan menurunkan sama aja sih kalau kesulitan menurunkan kolesterol itu ya. Cuman yang membedakan adalah diet kita untuk kolesterol maupun trigliserid. Kalau trigliserid itu makanan yang mengandung tepung gitu ya, untuk meningkatkan trigliserid. Tapi kalau ditanya penyebabnya ya sama aja, gangguan hormonal, gangguan pola hidup gitu ya, gangguan di dalam menata makanan itu bisa mengakibatkan gangguan baik kolesterol maupun trigliserid. Tuh. Oke, siap dok. Tuh, stres larinya ke nonton. Oh, ada yang nonton juga. Oh Tapi iya, nontonnya nonton sampai jam apa 2 Mbak Ayu? pagi, ya. Nonton film drakor gitu Mbak, jam 2 tuh tambah naik kolesterolnya. Maraton dong sampai subuh. Apalagi besok libur nih, Pak, makin dikejar ya. Oke, dokter. Kan kita sering dengar juga nih kalau trigliserid ini erat kaitannya dengan gangguan jantung atau kesehatan jantung. Nah, ketika mungkin seseorang kadar trigliseridnya tinggi, nah itu ada jangka waktunya nggak dok? Misal selama 3 bulan berturut-turut tinggi baru akan dilakukan terapi, atau mungkin dari day one dia ternyata trigliseridnya tinggi udah mulai dikasih terapi gitu dok? Ya, biasanya tuh kita lihat dulu ya pasiennya nih. Misalnya pasiennya oma-oma, terus kita ngeliat nih. Biasanya kan edukasinya gini, makannya diet. Ya, pasiennya 85 tahun mau semuk segala macam nggak boleh makan gitu ya. Terus suruh olahraga gitu, lututnya sudah kayak gitu, suruh olahraga kan ya nggak mungkin ya udah langsung dikasih obat. Tapi nih misalnya kalau pasiennya masih muda, kayak misalnya nih kayak Mbak Prasayu nih masih muda, dilihat trigliseridnya berapa? Oh, trigliseridnya 200. Diet dulu aja olahraga. Biasanya gitu. Jadi kita lihat pasien per pasien, memungkinkan nggak kita edukasi perubahan pola hidup, dicoba 3 bulan. Kalau memang ternyata bisa ya udah nggak usah pakai obat. Tapi kalau misalnya ada penyakit penyerta, usia tua, ada gangguan tiroid ya biasanya langsung dikasih obat. Oke, berarti memang harus kontrol ke dokter atau cek ke dokter ya, tidak boleh mendiagnosa sendiri. Kan ada sekarang misal kita ke apotik ngecek ada yang sewaktu itu dok, keluar bisa kolesterol, trigliseridnya tinggi, oh langsung diet macam-macam gitu, atau langsung minum obat dengan tanpa pengawasan dokter, beli sendiri gitu kan. Mungkin ada beberapa yang bisa tuh beli secara langsung gitu. Berarti memang lebih baik kontrol aja ya dok ya. Oke dok, aku pernah baca juga kalau misalkan trigliserida itu bisa dilawan dengan HDL yang bagus gitu, yang oke. Nah, ketika mungkin pas saya misal pernah nih dok, saya satu waktu trigliserid saya 160-an, perasaan nggak ada apa-apa gitu, normal aja. Cuma memang lagi seneng makan yang agak-agak banyak tepung sedikit gitu. Terus coba deh makan kayak alpukat gitu, mungkin olive oil yang tinggi akan HDL-nya. Nah itu sebetulnya relate nggak sih dok untuk melakukan diet seperti itu? Jadi makan makanan yang kayak alpukat gitu ya, itu kan kayak omega 3 ya. Terus habis itu minyak ikan, itu fungsinya meningkatkan HDL. Jadi kan tipe kolesterol kan ada LDL, HDL, trigliserid, kolesterol total. Nah, LDL itu kolesterol jahat, trigliserid itu kolesterol jahat, HDL itu kolesterol baik. Yang tadi disebutkan oleh Mbak ini itu fungsinya meningkatkan kolesterol baik. Jadi ibaratnya kita menyiapkan pasukan yang baik ya untuk membantu tubuh. Jadi kalau HDL kita bagus, meskipun kolesterol kita tinggi, resiko untuk serangan jantungnya lebih rendah dibandingkan kalau sudah kolesterolnya jelek, HDL-nya itu rendah, resikonya berkali lipat. Kali lipat. Oke, berarti upaya preventif ya dok ya. Misalkan jaga-jaga nih kalau misalkan nanti pas lagi makan yang kurang bagus, oh HDL-nya oke, jadi bisa tubuh kita bisa menstabilkan gitu ya dok ya. Ya betul. Oke, dok tadi udah disinggung minyak ikan nih dok. Nah selain minyak ikan, apakah mungkin makanan atau buah-buahan yang mengandung tinggi antioksidan kayak tomat mungkin, atau bawang putih kayak gitu yang tinggi, yang warnanya terang-terang gitu, itu bisa bantu juga nggak dok untuk menurunkan kadar kolesterol atau trigliserid gitu? Yang bisa menurunkan kadar kolesterol dan trigliserid adalah serat. Ya, jadi kalau misalnya kita makan segala macam serat itu akan menurunkan trigliserid.
dan kolesterol. Misalnya kita makan apel gitu ya, itu kan seratnya tinggi juga. Nah, itu membantu menurunkan kolesterol dan trigliserid. Tapi kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi serat, kayak misalnya konsumsi antioksidan, antioksidan itu punya peranan penting dalam menjaga kualitas pembuluh darah. Oke. Jadi ya, teman-teman, kolesterol itu bisa merusak kualitas pembuluh darah. Ya, dengan membentuk yang namanya stres oksidatif. Fungsi dari antioksidan itu melawan stres oksidatif yang berlebih. Jadi supaya kualitas pembuluh darah kita tuh bagus. Jadi walaupun kolesterolnya tinggi, mengurangi resiko kerusakan pembuluh darah. Jadi intinya kayak gitu. Oke. Jadi kalau ditanya bisa turun nggak? Ya nggak bisa. Kalau cuma Bisa ya? antioksidan, harus Oke. serat. Harus serat ya. Oke, berarti nggak cukup antioksidan aja ya. Memang buah-buah sayur-sayuran juga harus ditambahkan seperti tadi yang tinggi serat, salah satunya apel atau mungkin sayuran hijau gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Ini pengalaman pribadi ya, Dok. Waktu itu saya sempat melakukan penelitian pas masih kuliah ke orang-orang yang memiliki perut buncit. Nah, ternyata orang-orang pada saat itu, mungkin sekarang udah ada penelitian-penelitian lain yang lebih relevan ya, Dok ya. Orang-orang yang memiliki perut buncit itu cenderung memiliki kadar kolesterol, trigliserid, dan gula darah yang lebih tinggi dibanding orang yang normal. Nah, padahal kan dia nggak besar gitu badannya, Dok. Cuman perutnya aja nih yang buncit. Apakah mungkin ada relevansinya juga, Dok? Ada. Nah, jadi ada penelitiannya. Kalau wanita itu lingkar perutnya sampai di atas 90 cm, maka resiko untuk hiperkolesterolnya meningkat. Kalau pria di atas 80 cm. Nah, kalau yang bapak-bapak itu kan sekarang banyak yang perutnya aja ya, yang membesar ya. Nah, itu berarti ada penumpukan lemak di visceral fat. Nah, kalau seperti itu, biasanya kalau di screening ya, di USG pasti lemak livernya tuh tinggi. Lemak livernya tuh banyak ya. Nah, dan yang banyak tidak tahu bahwa lemak liver ini meningkatkan resiko untuk terjadi diabetes. Wah. Nah, ya, serem ya. serem juga kan? Iya. Nah, jadi ada penelitiannya. Jadi kalau memang ternyata di sini teman-teman lemak livernya tebel, gitu ya, katakan derajat 2, ya itu sudah prediktor bahwa nanti ke depannya bisa terkena diabetes. Karena apa? Karena sudah ada penelitiannya. Jadi kalau mereka dengan lemak livernya tinggi, maka terjadi resistensi insulin. Jadi insulinnya nggak bisa masuk gula. Itu. Oke. Jadi termasuk prediktor. Oke. Berarti udah mulai coba diukur ya lingkar perutnya. Ya, ayo sekarang dilihat semua perutnya diukur. Langsung semua lihat bawah. Lihat perut. Iya, kalau wanita 90 cm, tadi kalau laki-laki tidak lebih dari 80 cm ya, Dok ya. Oke. Ini seru banget, Dok. Ini relevan banget soalnya nih, banyak di sekitaran kita. Oke, Dok, sebelum kita ke pertanyaan ini udah banyak banget yang nanya ternyata, Dok. Ya. Dok, kasih tipsnya nih, apalagi kita mau libur panjang, tips kesehatan supaya kita tidak memiliki kadar kolesterol yang tinggi atau menurunkan mungkin ya yang udah tinggi-tinggi kadar kolesterol sama trigliseridnya. Ya, kalau lagi libur panjang gini pasti semuanya kuliner ya, tapi biasanya gini, cara mengatasi ya. Jadi saya sama suami itu biasanya kadang gini, kita kan berdua suka makan ya. Jadi kadang kalau minggu makan, pagi nggak makan, siang makannya ngawur, malam nggak makan gitu ya. Itu salah satu trik supaya kita makannya nggak 3 kali ngawur, itu satu. Kedua, sebelum makan biasanya bisa minum air yang banyak dulu supaya lebih kenyang ya sebelum kita makan. Yang ketiga ya, kalau teman-teman ternyata punya ada bawang putih boleh dipakai, ada yang namanya jeruk boleh dipakai, itu kan membantu mengurangi kadar lemak kan. Jeruk itu kalau diinikan kan dia bisa nginget-nginget lemak. Nah, itu bisa membantu. Oke, berarti atur pola dan jenis makanan yang dikonsumsi atau mungkin bawa bekal dari rumah kali, Dok ya. Kalau bisa gitu, mungkin day one kita makan bekal aja dari rumah gitu. Ya, teorinya gitu ya. Tapi kok rasanya lagi pergi jalan kuliner tuh ngeliat orang lain makan terus kita enggak tuh kayak gimana gitu kan. Iya, betul Dok. Apalagi kalau udah ke daerah-daerah kuliner Pulau Jawa ini banyak banget kulinernya, Dok. Pasti tidak tahan untuk ingin jajan kolesterol ini, Dok. Boleh mungkin diberikan kesimpulan dan juga sedikit tips lagi nih untuk kita di malam hari ini. Silakan, Dokter. Ya. Kesimpulan supaya kolesterol kita bagus dilarang stres. Kesimpulannya itu.
Oke. Ya menjaga pola hidup itu intinya kalau kita nggak pengen terkena penyakit yang aneh-aneh lah ya, paling nggak itu kita usahakan untuk menjaga selain stresor ya kita jaga berat badan supaya ideal gitu ya. Jadi ya makan itu tetap boleh, tapi usahakan tidak berlebihan ya. Jadi semuanya ditakar sendirilah gitu ya. Nggak perlu sampai kita nimbang-nimbang gitu. Tapi kan pasti tahu ya. Kalau misalnya paginya makan yang nggak karu-karuan, siang sama malam makan sehat gitu. Oke, berarti pintar-pintarlah mengatur dan memilah makanan juga aktivitas ya dok ya. Baik, Iya, dokter Ika terima kasih banyak atas sama-sama. ilmunya malam hari ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan nih untuk yang mau liburan, jaga-jaga. Tadi dokter Ika udah ngasih tips untuk pola makannya diatur. Siangnya makan apa, malamnya makan apa, paginya makan apa. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya dok ya di live Instagram selanjutnya. Terima kasih banyak juga untuk sahabat yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Saya Sampai ketemu. jumpa.